وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita diberikan taufik untuk bisa berkumpul di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari sholat subuh berjamaah, kemudian sekarang kita lanjut masuk ke dalam sebuah majelis yang sangat mulia di dalam Islam, yaitu adalah majelis ilmu. Karena ilmu itu di dalam Islam adalah kullu syai', segala-galanya. Segala-galanya butuh ilmu. Untuk berakidah yang sahihah, akidah yang lurus, yang benar, itu membutuhkan ilmu. Untuk beribadah yang sahihah, beribadah yang benar, itu juga membutuhkan ilmu. Untuk beradab yang hasanah, memiliki akhlak yang mulia, itu juga membutuhkan ilmu. Maka para ulama, al-ilmu kullu syai', ilmu itu segala-galanya. Maka mudah-mudahan kita berharap dengan berkumpulnya kita di sini, maka terrealisasi apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan surga untuknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas yang pertama tentang seputar keikhlasan dalam beramal dan menghadirkan niat dalam segala aktivitas kita. Kemudian pertemuan kedua kita membahas tentang taubat, tentang hukumnya, tentang fadilahnya, tentang lain sebagainya. Maka di pertemuan kita yang ketiga untuk hari ini, maka pembahasan kita melanjutkan yang pertama dan kedua, yaitu adalah bab tentang kesabaran. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pembahasan kitab Riyadhus Shalihin tentang kesabaran, ada baiknya sambil kita menunggu slide kita, ada muqaddimah yang perlu kita sama-sama ketahui. Biasanya kalau mendengar kata sabar, maka yang ada di benak kita, Bapak Ibu sekalian, ya sabar dalam menghadapi ujian atau musibah. Tapi sebenarnya sabar lebih luas daripada itu semua. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata sabar di dalam Al-Qur'anul Karim itu kata para ulama beserta derivasinya, turunannya, bisa sabara yasbiru sabran dan seterusnya, atau sabara sabaru
atau yasbiru yasbiruna, yasbirun yasbiruna dan seterusnya, itu di dalam Al-Quran jumlahnya disebut lebih dari 90 kali. Dan ini menunjukkan bahwasanya tema kesabaran itu adalah tema yang sangat penting di dalam Al-Quran. Tema yang sangat diperhatikan. Oleh karenanya para ulama, saking pentingnya kesabaran di dalam Islam, itu sampai mengatakan as-sabru fid-din bimanzilatir ra'si lil jasad. Kesabaran itu Bapak Ibu sekalian dalam Islam itu kedudukannya seperti kedudukan kepala bagi tubuh. Bapak Ibu pernah melihat tidak ada manusia berjalan tanpa kepala? Itu kalau ada kita mungkin lari kali Bu ya. Ya. Jadi tidak ada manusia hidup tanpa kepala. Maka agama ini tidak bisa dipisahkan daripada kesabaran. Lalu, sabar itu apa maksudnya? Kita mulai dari definisi. Sabar Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu berasal dari kata sabara yasbiru sabran, yang berarti hadatsa yahditu hadsan. Artinya menahan secara bahasa. Sabar itu menahan. Adapun menurut istilah syar'i dalam agama Islam, maka sabar itu adalah habsun nafsi. Habsun nafsi, menahan nafsu, menahan diri. Ala salasati umur. Ya, dalam 3 hal. Jadi tidak hanya dalam musibah saja, tapi dalam 3 hal. Yang pertama adalah sabar dalam berbuat taat kepada Allah, beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar di dalam menahan diri dari bermaksiat atau keinginan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang kita kenal ya, yang terbersit di dalam ingatan kita. Kalau sabar, kalimat sabar itu ya berkaitan tentang musibah. Jadi as-sabr ala aqdarillah al-mu'limah. Sabar menghadapi takdir Allah yang terasa menyakitkan, tidak menyenangkan. Jadi sabar itu dalam 3 hal. Dalam beribadah kepada Allah, dalam menahan diri untuk tidak bermaksiat kepadanya, dan sabar di dalam menghadapi takdir Allah yang menyakitkan. Kenapa dibutuhkan kesabaran di dalam ketaatan? Karena nafsu manusia itu Bapak Ibu sekalian itu cenderung menolak manakala diajak untuk berbuat taat. Kita ambil contoh pagi hari ini. Dengan berangkatnya kita ke masjid, ke mushola ini, sholat subuh, kemudian mengikuti kajian seperti ini, sebenarnya kita telah bersabar. Bersabar dari apa saja? Bersabar menahan kantuk, bersabar menghadapi kemalasan, bersabar menghadapi dinginnya udara, dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita telah bersabar. Ya, mudah-mudahan Allah terima itu semua. Kemudian yang kedua, sabar dalam menahan diri untuk tidak bermaksiat. Kenapa dibutuhkan kesabaran dalam menahan diri untuk tidak bermaksiat? Ini dikarenakan nafsu manusia itu Bapak Ibu sekalian selalu mengajak kepada kemaksiatan. Ya. Selalu mengajak kepada kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat yang haram itu disenangi nafsu. Tapi itu tidak boleh diperturutkan. Maka kita harus tahan diri daripadanya. Kemudian yang ketiga, sabar yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Ya, kehilangan harta, kehilangan orang yang dikasihi, semuanya itu membutuhkan
kesabaran. Contoh sabar yang pertama, sabar di dalam ketaatan yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, saking sabarnya beliau dalam ketaatan kepada Allah, tidak terasa kaki beliau sampai bengkak-bengkak, bahkan pecah, mengeluarkan darah. Bagian ulama mengatakan, yatafattar atau tatafattar qadamahu, saking lamanya beliau melaksanakan sholat malam. Ya. Ini menunjukkan kesabaran beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tambahkan sedikit cerita. Imam Ahmad ibnu Hanbal, Imam Ahli Sunnah, ya, itu sering sekali berdoa, mendoakan seseorang namanya Abul Haytham. Allahumma ighfir li Abil Haytham, ya Allah ampuni Abul Haytham. Allahumma arham Abul Haytham, ya Allah ampuni Abul Haytham. Itu yang didengar oleh anak beliau sendiri. Maka anak beliau pengen tahu siapa Abul Haytham. Kok sering sekali didoakan oleh ayahnya, yaitu Imam Ahmad ibnu Hanbal. Wahai ayah, siapa itu Abul Haytham? Kata Al-Imam Ahmad, rajulun la a'rifu, seseorang yang tidak aku kenal. Kok bisa tahu? Kok bisa engkau doakan? Ceritanya adalah saat itu Al-Imam Ahmad dimasukkan oleh penguasa yang memerintah pada saat itu ke dalam penjara. Beliau dipaksa untuk mengikuti keyakinan penguasa saat itu. Penguasa saat itu mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran itu adalah makhluk Allah, sama seperti manusia, hewan, jin, dan seterusnya. Tapi Al-Quran jelas menegaskan Quran itu kalamullah. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Quran itu dikatakan oleh Allah sendiri sebagai kalamnya dan bukan makhluk. Maka Imam Ahmad bersikukuh dalam pendapatnya tersebut. Dan ini pendapat yang benar. Tapi penguasa tidak terima. Maka dipaksa Imam Ahmad untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Maka beliau bersabar. Nah, di dalam penjara itu, di malam hari yang gelap, ya, tidak ada lampu seperti ini, dimasukkan ke dalam penjara itu seseorang, namanya Abul Haytham. Abul Haytham itu menepuk Imam Ahmad. Maka dia mengatakan, "Ata'rifuni? Kamu mengenal aku?" Beliau bertanya kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad jawab, "La." Kemudian dia mengatakan, "Ana," katanya, "Abul Haytham. Namaku Abul Haytham. Al-lis, seorang pencuri. Syaribul khamr, pemabuk berat, peminum khamr. Qati'ut tariq, begal di jalan, rampok." Jadi 3 profesinya disebutkan di penjara saat itu. Pencuri, peminum khamr, lagi begal, perampok. Apa kata beliau? Apa kata Abul Haytham? Katanya adalah maktub fi diwani Amirul Mukminin anni jalattu kamaniya asyara jaldan. Ya. Telah tertulis dalam buku catatan Amirul Mukminin bahwasanya saya Abul Haytham ini telah dicambuk sebanyak berapa kali, Bu? 18.000 kali. Karena ulahnya tadi. Mencuri, minum khamr dan itu sampai 18.000 kali. Fahtamaltu ala hada. Fahtamaltu hada min ajli syaitan. Aku saja tahan untuk dicambuk 18.000 kali fisabilis syaitan, di jalan syaitan. Maka beliau kemudian ngasih nasihat kepada Imam Ahmad, fahtamil anta, fasbir anta ya Ahmad fisabilillah. Maka bersabarlah engkau wahai Imam Ahmad di jalan Allah.
di dalam mengatakan yang hak, yang benar. Maka Imam Ahmad ketika dicambuk oleh penguasa saat itu, beliau mengingat betul itu nasihat Abul Haytham itu. Saya saja 18.000 kali dicambuk dalam rangka fisabilillah syaitan, di jalan syaitan, sabar. Maka engkau wahai Imam Ahmad harus bersabar dalam mengatakan yang hak. Maka Imam Ahmad dicambuk, disiksa, tahan. Karena beliau mengingat nasihat seorang pencuri itu tadi. Maka Imam Ahmad kemudian mendoakan pencuri tersebut, Allahumma ighfir li Abil Haytham, Allahumma arham Abul Haytham, ampuni Abul Haytham ya Allah, rahmati Abul Haytham ya Allah. Jadi nasihat itu bisa datang dari siapapun ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian tadi sabar di dalam menahan diri dari bermaksiat kepada Allah. Kita tahu semuanya Nabi Yusuf alaihissalam itu ketika sedang mudanya beliau, sedang tampan beliau, dan beliau diberikan ketampanan yang luar biasa di atas rata-rata masyhur, itu digoda oleh majikan beliau sendiri yang namanya disebutkan dalam tafsir Jalalain. Siapa Bu? Zulaikha ya. Zulaikha pakai kha itu kalau di kitabnya ya. Nggak tahu apakah ada salah penulisan apa. Zulaikha ya. Digoda sama Zulaikha, tapi karena sabarnya beliau ya untuk tidak bermaksiat kepada Allah, beliau sampai berdoa. Katanya, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, penjara itu lebih aku senangi daripada bujuk rayu wanita Mesir dan juga majikanku ini ya Allah. Maka Allah pun kemudian menuruti doanya. Allah masukkan Nabi Yusuf ke dalam penjara. Tapi ada satu hal yang menarik Bapak Ibu sekalian. Setelah Nabi Yusuf ini mendekam lama di dalam penjara, beliau bermunajat kepada Allah, minta dibebaskan. Beliau katakan, Ya Rabb, laqad tala al-waqtu alayya fis sijn. Ya Allah, telah lama aku mendekam ke dalam penjara ini. Artinya beliau minta dibebaskan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat itu mengatakan, Antal ladzi tas'aluni sijn. Engkau sendiri wahai Yusuf yang meminta untuk di penjara. Walau kunta tas'aluni al-'afiyah la'ataitu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya engkau minta saja diselamatkan, kami selamatkan engkau, tidak perlu sampai masuk dalam penjara. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ya, ucapan kita, pemilihan kata kita memang harus berhati-hati gitu. Berhati-hati dalam berdoa, memilih kata-kata. Khawatir ya, sesuatu yang kurang menyenangkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya ulama kita itu mengatakan al-qadaru muwakkalun bil mantiq. Takdir seseorang itu kadang-kadang ya, itu diundang oleh ucapan lisannya sendiri. Minta penjara, ya penjara. Ya. Ada seorang sahabat Nabi, ibu-ibu sekalian ya. Sahabat Nabi ini sakit keras. Maka Nabi pun membesuknya gitu, untuk mengetahui keadaannya gitu. Ini keadaannya kok tidak wajar gitu. Maka Nabi pun bertanya, awakun tabi'at Allah bisyai', apakah engkau sebelumnya meminta sesuatu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka orang ini yang sedang sakit keras ini mengatakan, iya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, apa doamu? Doaku ya Rasulullah, katanya, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fid dunya fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, seandainya engkau nanti akan mengazabku di akhirat, maka segerakan saja azab itu di dunia. Maksudnya supaya dia tidak diazab lagi nanti di akhirat.
Maka kemudian Nabi SAW katakan, Subhanallah, la tusiq. Subhanallah, engkau tidak akan mampu. Kemudian beliau mengatakan, halla kunta tad'u Allah. Kenapa engkau tak mengatakan, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa engkau enggak minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku hasanah kebaikan di dunia, hasanah di akhirat, dan jauhkan aku dari api neraka. Jadi ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, ya. Kadang-kadang takdir seseorang itu ditentukan oleh ucapan lisannya. Saya kasih tahu contoh lagi. Ini yang baik ya. Nabi Ayyub alaihissalam, dan ini sekaligus cerita yang nomor 3 ya. Bersabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Kehilangan harta, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan kebahagiaan kesehatan kita. Ya. Nabi Ayyub alaihissalam, kita tahu semua ceritanya. Ya. Semua binatang ternaknya, bisnisnya mati. Ya. Tidak sampai di situ ujian Allah, takdir Allah untuk beliau. Jadi semua anaknya satu persatu meninggal semua. Dan beliau sendiri diuji oleh Allah dengan penyakit kulit yang menjijikkan. Karena penyakit itu kemudian beliau dijauhi. Bahkan akhirnya istrinya yang telah sabar sekian lama, dikatakan bahwasanya 17 tahun lamanya beliau menderita ujian itu. Akhirnya istrinya beliau sendiri akhirnya meninggalkan beliau. Dalam kesendiriannya itu, beliau hanya berhusnudzon kepada Allah dan mengucapkan kalimat yang sangat baik. Kalimat itulah kemudian menjadi takdir kebaikan beliau. Ya. Apa kata beliau? Rabbi atau anni massanya burru wa anta arhamur rahimin. Kata beliau, ini kalimat yang sangat indah kata para ulama. Anni massanya burru. Ya Allah, aku ditimpa oleh malapetaka. Wa anta, dan engkau ya Allah, arhamur rahimin, zat yang paling maha rahmat, maha berkasih sayang. Maka apa yang terjadi? Kemudian fastajabnalah, kami jawab doanya. Fakashafna lahu ma bihi min dur, kami hilangkan malapetaka, penyakit yang ada pada dirinya. Wa atainahu ahla, kami datangkan kembali istrinya. Ya, istrinya kembali lagi. Wa mislahum ma'ahum, dan bersama istrinya itu ada nanti anak-anak yang lahir kembali nantinya. Rahmatan min indina, sebagai rahmat dari sisi kami. Jadi ketika merespon sebuah musibah, maka perlu untuk kita semua bersabar, kemudian mengucapkan kalimat yang baik, lagi berhusnudzon kepada Allah. Karena takdir setelahnya itu bisa jadi adalah sesuai dengan yang kita ucapkan. Satu lagi Ibu ya, untuk bercerita tentang merespon takdir dengan respon yang baik ya. Padahal itu menyakitkan mungkin. Saya dulu pernah mengikuti kajian. Waktu itu Allahu yarham Syekh Ali Jabir. Tahu Bu ya? Ya, sebelum beliau terkenal. Itu tahun 2010. Beliau membuat daurah menghafal Quran selama 60 hari bersama teman-teman. Nah, sebelum daurah itu, sebelum membuka itu kita ikut ya, kita masih mahasiswa di Masjid Sunda Kelapa. Nah, beliau bercerita, kalau beliau orang Arab, orang Madinah, itu kita tahu semua mungkin ceritanya, ibunya Syekh Sudais sedang masak dalam rangka menyiapkan hidangan untuk para tamu. Syekh Sudais kecil, Imam Masjidil Haram itu bermain pasir. Maka kemudian pasir itu dimasukkan ke dalam panci berisi makanan.
Ini kalau ibu-ibu yang berada di posisi ibunya Syekh Judes ngapain Bu ya kira-kira? Tentu itu. Tapi subhanallah ibunya Syekh Judes ini ya, merespon takdir Allah yang terasa pahit itu dengan sebuah doa. Doanya adalah kun imaman fil masjidil haram gitu ya. Jadilah engkau nanti imam masjidil haram, masih kecil saat itu. Ternyata subhanallah ya, beberapa tahun kemudian, berapa tahun, ternyata subhanallah Allah kabulkan doa itu dan Imam Sudais menjadi imam Masjidil Haram. Ini saya dengar langsung dari Syekh Ali Jabir rahimahullah dulu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ada ya sikap manusia, beberapa sikap manusia dalam merespon takdir Allah yang pahit, yang menyakitkan. Ya. Yang pertama adalah at-tasakhut, merasa jengkel, tidak terima, dongkol, mengeluh dan seterusnya. Ya. Baik dengan lisannya atau dengan perbuatannya. Ya. Kemudian yang kedua ada yang bersabar, mungkin berat dirasakan olehnya, tapi ia tahan mulutnya, ia tahan anggota tubuhnya untuk tidak melakukan yang Allah haramkan. Kemudian ada jenis manusia ketiga yang merespon takdir Allah yang menyakitkan itu dengan sikap ridho, ya. Menerima dengan ikhlas, dengan lapang dada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang keempat, ini sikap yang terbaik. Meskipun yang kedua dan ketiga tadi juga baik sekali. Yang keempat adalah justru dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa Nabi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendapatkan musibah atau ujian yang sulit, apa Bu? Apa yang diajarkan Nabi? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Masya Allah. Masih menunjukkan rasa syukur. Dulu ada seorang ahli ibadah, wanita ahlul ibadah. Itu diceritakan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ya, oleh Syekh Al-Utsaimin, ulama Saudi. Itu seorang wanita ahli ibadah. Tangannya entah terpotong atau mendapat luka berat. Tapi subhanallah, justru ketika mendapatkan musibah seperti itu, ia banyak mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka orang-orang pun heran. Kenapa engkau mengucapkan Alhamdulillah padahal engkau mendapatkan musibah? Katanya, inna ladzata ajriha atau inna ladzata ajriha ansatni mararata sabriha. Sungguh katanya kemanisan pahala yang akan aku raih itu telah melupakan aku dari kepahitan sabar terhadap musibah ini. Jadi luar biasa, masya Allah. Jadi ini empat sikap manusia dalam merespon takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada yang merasa jengkel, ada yang sabar, ada yang ridha, tapi ada yang bersyukur kepada Allah justru dengan itu. Satu lagi cerita mungkin, Imam atau Amirul Mukminin Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu beliau mengatakan, aku katanya, jika aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia menjawab, mengijabahi doaku, maka aku sangat berbahagia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menjawab doaku dengan sesuatu yang lain yang tidak sesuai dengan harapanku, maka aku 100 kali lebih bahagia, lebih senang. Tidak diijabahi doanya, atau
diganti dengan yang lain, tidak sesuai permintaan, itu kadang-kadang kan kita ada rasa apa Bu misalnya? Ngedumel atau apa itu bahasa firmannya itu. Nah itu kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu justru 100 kali lebih bahagia. Nah, kok bisa gitu? Katanya apa? Beliau, yang pertama itu pilihanku. Adapun yang kedua itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pilihanku saya tidak tahu. Bisa jadi ini baik atau tidak baik. Tapi kalau Allah yang memilihkan untukku, maka insya Allah itu semuanya baik. Jadi masya Allah, seorang mukmin itu merespon apapun dengan baik, insya Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau tadi yang pertama tentang definisi, yang kedua ini tentang sabar di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Jadi sangat banyak Al-Quran dan As-Sunnah yang membahas tema-tema tentang kesabaran. Kita akan sebutkan 3 saja. Yang pertama di akhir surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Penutup surat Ali Imran, wahai orang beriman, bersabarlah. Sabar di sini kata para ulama ala maksiatillah. Jadi bersabar atas apa? Dalam rangka menahan diri dari bermaksiat kepada Allah. Wasabiru, dan bersabarlah. Isbir dengan sabir ya memiliki makna yang mirip ya. Cuma kata para ulama, sabiru di sini bersabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warabitu, rabitu, murabaqah, maksudnya ini apa namanya? Mengikat diri untuk beristiqamah di dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan amal saleh. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian beruntung. Beruntung itu kata para ulama bitahqiqil matlub, dengan direalisasikannya oleh Allah apa yang kita inginkan, wa tajnib al-marghub an, dan dijauhkannya kita dari semua hal yang tidak kita harapkan. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua masih berbicara tentang sabar. Ya, bukan ayat ini, apa namanya? Hadis Nabi. Ini nanti kita akan bahas bersama. Ajadan li andil mu'min, sungguh mengherankan perkara atau urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya, semua perkaranya itu baik semua. Wa laisa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. In asabathu sarra syakar. Kalau ia mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kelapangan hidup, maka syakar, ia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka syukur itu adalah baik baginya. Ya, dengan bersyukur ketika kenikmatan datang, kita mendapatkan 2 kenikmatan. Nikmatud dunya wa nikmatud din. Nikmat dunia dan juga nikmat dalam agama. Karena nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada dikatakan, kalau aku mendapatkan nikmat, kemudian aku mengucapkan Alhamdulillah, sesungguhnya ucapan Alhamdulillah itu lebih baik daripada nikmat yang saya terima. Kenapa? Nikmat yang saya terima itu akan habis di dunia ini. Adapun nikmat mengucapkan Alhamdulillah, itu pahalanya akan abadi kekal nanti di akhirat. Jadi, ya mudah-mudahan kita mudah untuk mengucapkan kalimat itu nanti. Kemudian wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Jika seorang mukmin itu ditimpa dengan suatu musibah, kesulitan dan semisalnya, maka dia bersabar, dan kesabaran itu adalah baik baginya. Ini ayat Quran dan hadis Nabi yang membicarakan tema tentang kesabaran. Kemudian yang ketiga, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, adalah tentang keutamaan sabar. Dan ini banyak sekali
Tapi kita akan sebutkan 3 saja. Yang pertama adalah mendapat pahala yang tak terhitung. Sudah tak berbilang lagi. Biasanya pahala itu Bapak Ibu sekalian itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara 10 sampai 700 kali lipat. Antara 10 sampai 700 kali lipat. Tapi ada jenis pahala amalan tertentu yang pahalanya tidak dibatasi dengan angka. Sebanyak apapun pahala kalau masih dibatasi angka, rasanya kurang banyak Bapak Ibu sekalian ya. Maka ada suatu amalan yang pahalanya itu tidak dibatasi dengan angka ya. Dan salah satu amalan tersebut adalah sabar. Sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar itu, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang sabar akan dibalas pahala mereka bighairi hisab, dengan balasan yang tanpa hitung-hitungan. Dengan balasan yang tanpa hitung-hitungan. Maka dalam kondisi apapun, maka sebaiknya kita benar-benar mempersiapkan diri untuk bersabar ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, keutamaan sabar adalah mendapat sholawat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beri kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang yang ketika tertimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sekaligus menjalankan konsekuensinya tentunya. Maka kemudian Allah lanjutkan di ayat berikutnya, Al-Baqarah 157 ya. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapat shalawat dari Tuhannya dan rahmat darinya. Shalawat ini Bapak Ibu sekalian, ya, sebagian ulama mengatakan zikruhu fil mala'il a'la, sana'uhu fil mala'il a'la. Jadi nama-nama orang bersabar itu disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya, dibangga-banggakan. Ya. Ini salah satu keutamaan dari bersabar. Kemudian yang ketiga tadi mendapatkan keberuntungan dari Allah, sebagaimana ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Seperti biasa, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah selalu membuka bab dalam kitab ini dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dalam pembahasan tentang sabar, tentunya ayat-ayat kesabaran yang beliau sebutkan. Di antaranya yang tadi kita sebutkan. Kita langsung saja ke pembahasan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id ibnu Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Dari Sa'ad ibnu Sinan Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri biasanya kita menyebutnya seperti itu yang terkenal. Anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah fa'a'tahum. Ini yang kedua. Yang nomor 1 dulu. An Abi Malik Al-Harith ibnu Aasim Al-Ash'ari. Jadi Abu Malik Al-Harith ibnu Aasim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu, kegiatan bersuci itu adalah setengah daripada keimanan. Yang namanya bersuci yaitu meliputi taharah hissiyah ataupun maknawiyah. Taharah bersuci secara zahir, membersihkan diri dari
hadas kecil ataupun hadas besar ataupun kotoran dan najis itu juga bersuci. Kemudian bisa jadi taharah bersuci itu dari atau taharah berupa taharah ma'nawiyah, taharah yang sifatnya ma'nawiyah, ya, yang tidak teraba. Ya. Seperti apa? Mensucikan diri dari penyakit hati, dari syirik, dari kemunafikan, dari iri, dengki, ini semuanya masuk dalam ranah atau kategori bersuci. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah setengah daripada iman. Kok bisa ibu-ibu semuanya, bapak ibu yang dimuliakan Allah, kok bisa bersuci itu kok setengah dari iman? Ulama menjelaskan, ini dikarenakan al-iman itu dua. Iman itu dua. Tahliyah wa tahliyah. Iman itu ada dua. Satu bersih-bersih dari kotoran, baik yang sifatnya hissi dan maknawi tadi. Dan juga setelah bersih-bersih adalah tahliyah, menghias diri, berhias dengan akhlak yang baik, dengan ibadah yang baik, dengan ibadah yang benar. Makanya wajar jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Jadi bersuci itu setengah daripada keimanan. Jadi bapak ibu semuanya kalau kita bersih-bersih rumah, ingat hadis ini biar kita semangat. Kemudian walhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah yang terucap dari lisan kita itu ini jangan dianggap sepele. Tamla'ul mizan kata baginda Nabi, memenuhi timbangan amal seseorang. Masya Allah. Apalagi kalau kata alhamdulillah itu ketika kita ucapkan sambil meresapi maknanya, sambil merenungkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika minum, Masya Allah, kita ingat, subhanallah, segarnya minuman ini. Di Afrika sana, sulit orang minum air putih sejernih ini. Ya. Ada sebagian orang yang untuk memasukkan air ke dalam tubuhnya, tidak melalui mulut. Melalui apa, Bu? Selang. Dan Masya Allah, ketika kita minum, kita ingat itu semua. Sambil mengucapkan alhamdulillah, itu subhanallah, nikmat dua-duanya ya. Nikmat airnya dan juga nikmat ketika mengucapkan alhamdulillah. Belum lagi pahala yang Allah berikan. Wa subhanallah walhamdulillah. Kalimat subhanallah dan alhamdulillah itu tamla'an atau tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Itu memenuhi, besarnya di sisi Allah itu memenuhi langit dan bumi. Subhanallah. Kalimat yang sederhana. Tapi kadang-kadang kalimat yang sederhana itu kadang-kadang dipahami sederhana, padahal tidak sederhana itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cahaya bagi hati, cahaya di kuburan, cahaya di akhirat dan yang lain sebagainya. Kemudian wassadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan seseorang. Karena dengan sedekah orang itu berharap balasan dari Allah, dan balasan itu belum tiba. Balasannya nanti di akhirat. Dengan dia bersedekah berarti dia yakin, beriman bahwasanya nanti akan ada balasan dari Allah. Maka sedekah itu adalah burhan. Apa yang kita infakkan di kotak-kotak masjid atau untuk membangun lembaga-lembaga Islam dan seterusnya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah burhan, bukti keimanan kita. Makanya sering dikaitkan antara infak atau sedekah dengan iman, dengan hari akhir, dengan Allah dan hari akhir. Wa ma alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah ini yang digarisbawahi. Potongan hadis ini yang punya korelasi langsung dengan bab. Was-sabru diya'un. Sabar itu adalah cahaya. Tapi beda dengan cahayanya di sholat.
Allah memakai redaksi, Rasulullah memakai redaksi dia. Kalau dia itu Bapak Ibu sekalian, cahaya yang disertai panas. Cahaya yang disertai panas. Kenapa? Jawab para ulama, karena untuk sabar itu seseorang itu berat sekali. Seolah-olah apa? Dia sedang kepanasan. Jadi selain mendapatkan cahaya, tapi dia juga harus merasakan kepanasan. Makanya Allah katakan, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an, bukan nuran. Ialah Allah yang menjadikan matahari itu sebagai cahaya, tapi cahayanya disertai panas. Maka sabar itu seperti itu. As-sabru diya'un. Sabar itu cahaya, tapi cahaya yang disertai panas. Karena pahit rasanya, berat rasanya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Dan Quran itu adalah hujjah bagimu, penolong bagimu, pembela bagimu. Seperti seorang pengacara yang membela kliennya di meja pengadilan. Aw 'alaika, atau penuntutmu. Jadi Quran itu bisa dua. Bisa jadi hujjah pembela, bisa jadi hujjah alaina, jadi penuntut. Dan cerita yang di sini banyak, tapi bukan ini bab kita, pembahasan kita. Bab pembahasan kita tentang kesabaran. Kullun nas, kata Rasulullah, yazdu fada'i'un nafsahu famu'tiquha aw muhiquha. Setiap orang pada hakikatnya sedang bergerak, sedang beramal. Ya. Tapi ada yang gerakannya itu sebenarnya mencelakakan dirinya, ada yang gerakannya, aktivitasnya itu akan menyelamatkan dirinya nanti di akhirat. Yang bermaksiat, berbuat durhaka kepada Allah, maka sesungguhnya ia sedang membebaskan dirinya dari neraka. Tapi yang sebaliknya, yang berbuat taat, dia sedang yang membebaskan dari neraka. Yang pertama sedang memasukkan, menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Yang kedua, membebaskan. Dan orang kafir, Bapak Ibu sekalian, makan minum mereka, tidur mereka, itu adalah kemaksiatan. Jadi dicatat sebagai kemaksiatan. Semua bagi orang kafir yang mubah sekalipun itu menjadi dosa baginya. Ya. Karena dia tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama dalam mentafsirkan firman Allah, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibat minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalifatan yaumal qiyamah." Jadi kenikmatan dunia ini untuk siapa? Kata Allah, hiya lil ladzina amanu. Dia untuk orang beriman. Tapi nanti di akhirat khalifatan yaumal qiyamah. Adapun di akhirat kenikmatan ini khusus bagi orang yang beriman. Dari ayat ini kemudian ulama beristimbat, mengambil kesimpulan bahwasanya orang kafir itu apapun keadaannya, sedang makan, sedang minum, sedang tidur, itu dianggap maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur, kita betul-betul bersyukur Allah berikan nikmat termahal dalam kehidupan ini yang bernama iman. Kemudian hadis kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. An-nanasan minal ansar. Saya sebutkan langsung matanya saja biar cepat. Ya. Ini dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi beliau bercerita, "An-nanasan minal ansar." Sekelompok orang dari kalangan sahabat Ansar sa'alu Rasulullah fa'atahu. Mereka minta sesuatu kepada Nabi, maka Nabi pun memberikannya. Tsumma sa'aluhu fa'atahu. Kemudian datang yang lain minta lagi kepada Nabi. Nabi kasih lagi. Hatta na'ida ma'indahu. Sampai tidak tersisa sesuatu pun di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah Nabi. Kalau ngasih sesuatu itu
memberikan sesuatu tanpa takut fakir katanya. La yakhshal faqr. Infaqu man la yakhshal faqr. Infaknya orang yang tidak pernah takut tentang kefakiran. Minta sampai dikasih habis. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi. Maka Rasulullah kemudian bersabda, ma yakun min khairin falan adzakhirahu ankum. Apapun yang aku miliki, maka aku tidak akan simpan untukku. Kemudian melarang kalian, mencegah kalian untuk memintanya. Wa man yasta'fif yu'izzahullah. Barang siapa yang menjaga harga dirinya, maka Allah akan jaga harga dirinya. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang ia punya, maka Allah akan membuat ia cukup. Wa man yatafaddar. Ini potongan hadis yang punya korelasi langsung dengan bab. Wa man yatafaddar yusabbiruhullah. Barang siapa berusaha untuk bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia bersabar. Gimana cara untuk menyabarkan diri? Ya banyak. Ya. Yang pertama, mengetahui fadilahnya, kemudian mengetahui bahaya bagi ketidaksabaran, ya. Kemudian punya program-program misalkan dalam keseharian untuk menyabarkan diri. Hari ini saya tidak akan marah. Ini termasuk salah satu usaha-usaha kita. Wa man yatasabbar, barang siapa berusaha untuk sabar, yusabbiruhullah, maka insyaallah Allah akan sabarkan dia. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Tidaklah seseorang itu Allah berikan sesuatu yang lebih baik, lebih lapang daripada kesabaran. Dengan kesabaran, Bapak Ibu, orang akan mudah menerima keadaan apapun ia. Ya. Makanya dikatakan lebih baik dan lebih lapang dari apapun. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini hadis yang terkenal tadi kita sudah baca juga dari Abi Yahya Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Suhaib sampai jam berapa ini, Bu? Sampai jam 6:05. Baik. Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi, ya. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukan penduduk Mekah, tapi beliau kemudian tinggal di Mekah. Awalnya miskin, tinggal di Mekah, berbisnis, kemudian menjadi orang kaya. Ya, sedikit cerita tentang beliau. Maka Nabi diutus dan beliau pun masuk Islam. Ya. Maka setelah 13 tahun di Mekah tidak ada perkembangan dakwah, bahkan dakwah itu dimusuhi dan orang-orangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kaum mukminin untuk berhijrah ke Madinah. Maka sebagai orang mukmin, Suhaib ibnu Sinan ini pun keluar untuk berhijrah dengan membawa seluruh hartanya. Tapi di gerbang pintu Makkah ketika hendak meninggalkannya, dicegat ia oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu mengatakan, enak saja engkau wahai Suhaib. Dulunya engkau miskin, kemudian tinggal di kota ini menjadi kaya. Setelah kaya, kini engkau ingin pergi meninggalkan kota ini dengan membawa semua kekayaanmu. Enak saja, gitu katanya mereka. Maka ia diberikan pilihan, berangkat sendirian atau tidak sama sekali. Berangkat sendirian, meninggalkan harta kekayaan, atau yang kedua, tetap di sini dan kamu tidak bisa hijrah. Tapi subhanallah, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi memilih yang pertama, berangkat untuk merespon seruan Allah berhijrah. Meskipun konsekuensinya harus meninggalkan semua hartanya. Semua hartanya. Maka begitu sampai Madinah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar tentang cerita Suhaib ini,
Maka Rasulullah tidak mengatakan rugi wahai Suhaib, telah rugi wahai Suhaib. Enggak. Rasulullah justru mengatakan Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Suhaib telah beruntung. Suhaib telah beruntung. Suhaib telah beruntung. Begitu kata Nabi. Padahal dia baru saja kehilangan seluruh hartanya. Tapi Rasulullah mengatakan beruntung Suhaib, beruntung Suhaib. Ini karena balasan yang Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan dipersiapkan untuk beliau. Radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridai beliau. Kata Rasulullah apa? Ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan perkara orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua perkaranya senang, susah, sulit, mudah itu baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang beriman. Kalau orang tidak beriman, Masya Allah, ditimpa kesulitan, kegelisahan, larinya kemana Bu? Ke diskotik, ke apa lagi Bu? Apa namanya itu? Homer, dan seterusnya itulah. Itu karena mereka tidak punya konsep ini. Ya. Orang beriman in asabathu sarra syakar. Kalau ia diberikan kebaikan, kemudahan, nikmat, maka ia bersyukur. Masya Allah, indah sekali. Fakana khairan lahu, maka syukur itu adalah kebaikan untuknya. Wa in asabathu darra syakar. Kalau ia ditimpa kesulitan, musibah, ia bersabar, menahan hatinya, lisannya, perbuatan tangannya dari semua yang Allah haramkan. Ya, bersabar, ya, tahan dirinya. Ya. Fakana khairan lahu, dan itu baik untuknya. Subhanallah. Begitu kehidupan orang beriman, antara dua hal, antara syukur dan sabar. Ya. Subhanallah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang terakhir mungkin sudah jam 6 kurang 2 menit. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, lamma taqula an-nabiyyu ja'ala yataghashshahul karb. Ketika keadaan Nabi telah berat, sakit di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam, yataghashshahul karb, rasa sakit dan sejenisnya itu menguasai beliau. Maksudnya sakitnya sudah luar biasa. Faqalat Fatimah radhiyallahu anha, berkatalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri beliau, wa karba abasah, sungguh berat apa yang dialami atau dirasakan ayah, yaitu baginda Nabi. Ya abasah ajaba rabban ta'ah, ayah Faqal, maka Nabi SAW saat itu mengatakan, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Tidak akan ada lagi rasa sakit yang akan dirasakan ayahmu setelah hari ini, kata Nabi SAW. Falamma mata qalat, ketika Nabi SAW telah diwafatkan Allah, maka Fatimah mengatakan, ya abatah ajaza rabban da'ah, wahai ayah, kini engkau telah memenuhi panggilan Tuhan. Ya agatah jannatul firdausi ma'wa, wahai ayah, wahai ayahanda, surga firdauslah tempat kembali. Ya agatah ila jibrila nan'ah, kepada Jibril lah kami berikan kabar gembira, kabar duka ini, karena Jibril selama ini datang pergi untuk mengantarkan wahyu. Falamma dufina, ketika dimakamkan, maka Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, aqabat anfusukum an tahfu ala Rasulillah turab. Apakah rela kalian, ini berkata kepada para sahabat, an tahfu ala Rasulillah turab, untuk menaburkan tanah di atas jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini
reaksi Fatimah radhiyallahu anha ketika mendapatkan musibah berupa sakit kerasnya ayahanda beliau, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di sini mengambil pelajaran bahwasanya sepahit apapun musibah yang kita terima, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ucapan yang kita ucapkan tersebut adalah ucapan yang tidak diridhai Allah, yang dimurkai oleh Allah. Dan Fatimah mencontohkan ucapan yang baik. Tentu bukan hasil settingan. Ini reaksi spontan. Semua yang diucapkan adalah kebaikan. Ajaba Rabban ta'af. Wahai ayah, kini engkau telah memenuhi panggilan Tuhan. Ya abatah jannatul firdausi ma'wah. Wahai ayah, surga firdauslah tempat kembalimu. Ya abatah ila Jibril nan'ah. Kepada Jibril kami sampaikan berita duka ini. Kemudian masih satu lagi kayaknya, masih cukup sebenarnya. Hadis kelima, An Abi Zaid Usamah bin Zaid ibnu Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibni hibbihi. Ini dari Zaid ibnu Harithah. Dari Usamah bin Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini budak pemberian Khadijah, istri Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dimerdekakan. Dimerdekakan oleh Nabi, maka jadilah kemudian Zaid bin Harithah ini maula. Maula itu bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat mencintai Zaid ini. Zaid bin Harithah. Nah, Zaid ini punya anak namanya Usamah. Anaknya orang yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Arsalat bintun Nabi, inna bni qad istudil fashhadna. Jadi salah seorang putri Nabi, tidak disebutkan namanya, apakah Zainab, apakah Fatimah atau yang lainnya, itu mengutus seseorang untuk memanggilkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memberitahukan bahwasanya anaknya, entah putra atau putri, berarti cucunya Nabi ini, sedang sakaratul maut, sedang di akhir-akhir hayatnya, penghujung hayatnya. Maka setelah diberitahu, Rasulullah kemudian menitipkan salam. Mungkin beliau merasa orang ini akan sampai terlebih dahulu. Maka beliau mengatakan, fa'arsala yuqri'uhu salam. Kemudian Nabi menitipkan salam kepada putrinya tersebut. Kemudian beliau mengatakan, ini kalimat yang indah sekali. Perlu diresapi. Beliau katakan, inna lillahi ma'akhad. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang ia ambil. Milik Allah apa yang ia ambil. Harta kita, orang yang kita kasihi, pada akhirnya itu semuanya adalah milik Allah. Walahu ma'akhad. Dan kepunyaanlah apa yang ia beri. Jadi harta kita, kesehatan kita, semuanya itu adalah juga milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu di sisi Allah itu ada batas tertentu, ada batas waktu tertentu, ada durasi masa tertentu. Kesehatan kita ada batasnya. Ada batasnya. Ada suatu hari yang nanti perlahan-lahan kesehatan ini semakin berkurang sampai mungkin akan habis dan kemudian kita pulang kembali kepada Allah. Harta juga demikian. Ada suatu ketika nanti di mana harta itu ditarik kembali oleh Allah atau diberikan kepada yang lain. Maka kemudian Nabi SAW berpesan kepada orang yang diutus putrinya tersebut, fal tasbir wal tahtasib. Hendaklah ia bersabar dan hendaklah ia memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang sedang ia alami. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha.
Mungkin karena Nabi kok belum sampai-sampai, kemudian putri Nabi ini mengutus orang lagi untuk mengatakan kepada Nabi agar segera datang. Dan Nabi saat itu sedang bersama Sa'ad ibnu Ubadah, kemudian Mu'ad ibnu Jabal, dan Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan sahabat-sahabat yang lain. Farufi'a ila Rasulillah as-sabi fa'aqa'adahu fi hijrihi. Kemudian setelah sampai di rumah putrinya tersebut, maka cucu beliau itu diangkatkan untuk beliau. Maka apa reaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan keadaan bayi tersebut, anak tersebut, wa nafasuhu taqaqa, dan nafasnya itu sudah apa Ibu ya? Kembang kempis begitulah. Ya, sudah mendekati akhir hayat. Maka apa reaksi Nabi? Tiba-tiba tanpa berucap apapun, fafadat ainah, tiba-tiba air matanya mengalir. Maka saat bin Ubadah ini kemudian bertanya, ya Rasulullah, mahal. Apa ini ya Rasulullah? Kok ada air mata? Faqala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi. Ini adalah rahmat yang Allah berikan, yang Allah titipkan pada hati-hati hambanya. Ya, jadi rasa kasih sayang itu ada dalam setiap orang. Termasuk ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi qulubi man syaa min ibadihi, fi qulubi ibadihi. Dalam satu riwayat, fi qulubi man syaa min ibadihi, dalam hati orang yang ia kehendaki dari hambanya. Kemudian Nabi melanjutkan, wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya yang Allah akan rahmati dari hambanya adalah orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang memiliki rasa belas kasih sayang. Makanya kita tahu sendiri ada cerita seorang wal'iyadzubillah, seorang pezina, tapi melihat seekor anjing sedang kehausan. Ia ambilkan air untuknya, dan subhanallah, Allah ampuni dia. Padahal dosanya adalah dosa yang besar. Makanya wa innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Allah merahmati dari hamba-hambanya orang-orang yang berkasih sayang, berbelas kasih. Akhirnya sudah jam 6:07, lewat 2 menit Bu ya. Mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kali Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal zalimin wa ansur ibadakal muwahhidin ala a'da'ika a'da'id din. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Akhirnya kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.